Pemirsa, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga merupakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengungkapkan perumpamaan soal matahari kembar saat berpidato di acara ulang tahun Partai Demokrat Senin kemarin. Dan kita akan coba langsung membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu, sudah bergabung di studio ada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Bang Andi Malarangeng. Selamat petang Bang Andi. Selamat sore. Kita juga sudah terhubung bersama dengan pengamat politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Prof. Selamat petang semuanya. Ya, oke, kita langsung menuju ke Bang Andi dulu. Bang Andi, pernyataan yang disampaikan oleh Pak SBY ini memang ditujukan untuk internal Partai Demokrat atau eksternal nih? Memang situasinya memang dalam konteks internal Partai Demokrat kita sedang mengadakan yang namanya ulang tahun Partai Demokrat tanggal 9 itu. Walaupun juga sekaligus ulang tahun Pak SBY juga. Bahwa beliau menyampaikan bahwa beliau ini Pak SBY sendiri tidak lagi ikut cawe-cawe day to day politics di Partai Demokrat. Mataharinya adalah AHY sebagai ketua umum. Karena itu dalam sebuah partai tidak boleh ada matahari kembar, hanya satu matahari, yaitu ketum AHY, bukan Pak SBY, bukan lagi matahari. Walaupun bagi kami beliau tetap mentor bagi kami semua kader Demokrat. Dan ini juga berlaku dalam sebuah konteks negara. Bahwa di dalam sebuah negara hanya ada satu matahari, mestinya begitu. Dan yaitu kalau presiden kalau dianggap dalam konteks negara ya presiden, itulah matahari kita semua, bangsa Indonesia. Nah, kalau presiden ya cuma satu presiden, presidennya sekarang ini Presiden Jokowi. Tanggal 20 Oktober nanti presidennya ada presiden baru namanya Presiden Prabowo. Dan apakah sekarang, apa sesudah tanggal 20, hanya satu matahari. Jangan lebih dari satu, karena itu pasti satu matahari aja sudah panas, apalagi kalau lebih dari satu. Oke, berarti membenarkan ya bahwa ini juga ditujukan untuk eksternal, tadi misalnya presiden. Bisa di konteks, beliau juga mengatakan bahwa dalam sebuah negara pun juga harus begitu. Nah, matahari itu bersinar bagi semua. Jadi kalau dalam konteks negara, Presiden Republik Indonesia itu hanya satu. Dan dialah matahari kita menyinari semua. Seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Nah, karena itu ini sudah sesuatu yang sudah semestinya. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa ini sudah semestinya begitu itu. Baik Bang Andi, yang menarik kan gini, ketika Pak SBY bilang bahwa matahari kembar ini bisa menimbulkan kekacauan. Apa ada hal krusial yang Pak SBY tangkap dari kondisi saat ini? Enggak ya, saya rasa itu sesuatu yang ya sudah semestinya. Artinya bahwa kalau ada lebih dari satu matahari di dalam sebuah partai, apalagi juga di dalam sebuah negara, itu pasti akan timbul kekacauan karena satu aja sudah panas begitu, apalagi kalau lebih dari satu kan. Nah, karena itu mari kita tertib dalam konteks berpartai, juga bernegara, hanya satu matahari. Nah, dalam konteks negara, kita sekarang dalam konteks, mempersiapkan transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi menuju ke nantinya tanggal 20 Oktober Presiden Prabowo. Harapan kita ya begitu itulah mestinya. Sesuatu yang ya sudah semestinya lah. Oke, kita coba menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kok tadi kan Bang Andi ini mengamini bahwa ini juga ditujukan untuk eksternal, khususnya untuk presiden. Kenapa Pak SBY sampai menyampaikan itu di publik? Kalau saya melihat pertama lebih ke aspek political correctness ya. Pak SBY kan sangat terkenal dengan keinginan untuk mengutamakan correctness tadi dalam berpolitik. Dan secara empirik Pak SBY pernah mengalami kan betapa sulitnya mengatur negara jika persepsi publik terkait dengan kepemimpinan nasional itu terbelah. Jangan lupa periode pertama itu Pak JK dalam banyak hal itu dianggap terlalu maju sebagai wakil presiden. Profesor Syafi'i Ma'arif misalnya menyebut the real president, dan itu menimbulkan komplikasi itu. Jadi Pak SBY pernah menjadi tanda kutip ya semacam korban gitu ya, kalau publik mempersepsikan ada banyak matahari yang berada di dalam pemerintahan. Cuma pengalaman sebelumnya kan berkaitan dengan relasi antara presiden dengan wakil presiden. Dulu Gus Dur dengan Ibu Mega juga pernah dipersepsikan serupa kan, di mana partai-partai di parlemen karena tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan presiden, itu kemudian menjalin relasi dengan wakil presiden Ibu Mega pada saat itu. Tetapi
Yang sekarang dipersepsikan seperti yang Bung Adi Praitno sebut, itu kan bukan antara presiden dengan wakil presiden. Karena wakil presiden dalam konstitusi punya keterbatasan kewenangan kan. Tetapi antara presiden yang akan menjabat dengan presiden yang akan lengser. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Bung Adi. Nah pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah pertama nih, kalau kita lihat pengalaman sebelumnya, mungkin ini kali pertama seorang presiden yang akan outgoing, ya, menyelesaikan masa jabatannya yang tidak punya partai. Kan ini berbeda dengan Pak SBY dengan Partai Demokratnya, Ibu Mega dengan PD Perjuangannya, Gus Dur dengan PKB-nya. Ya. Ini Pak Jokowi nggak punya partai. Nah artinya dia tidak punya satu institusi politik tempat dia mengeluarkan energi dan staminanya pasca lengser. Nah pertanyaannya apakah kemudian ya Pak Jokowi itu mampu atau mau untuk tanda kutip ya muncul sebagai matahari di luar dari Pak Prabowo? Saya sendiri ragu ya. Mungkin pertama Pak Jokowi tentu usianya muda, energinya berlebih, mungkin dia masih pengen eksis ya secara politik. Tapi dengan kewenangan yang tidak ada setelah nggak jadi presiden, bagaimana mekanisme Pak Jokowi untuk masuk dan mempengaruhi sekaligus menjadi matahari kembar buat Pak Prabowo? Karena setelah nggak ada power, Pak Prabowo ya jadi satu-satunya matahari tunggal. Kecuali Pak Jokowi punya instrumen yang membuat dia tetap eksis dan mempengaruhi pemerintahan yang akan datang. Nah instrumennya apa? Golkar atau partai yang lain? Saya tidak tahu. Tetapi saya kok tidak yakin ya Pak Jokowi akan muncul sebagai matahari kembar pasca Pak Prabowo akan dilantik sebagai presiden. Meskipun sebagai seorang presiden yang akan menyelesaikan masa jabatannya di usia yang muda, ya menurut saya bukan wajar ya. Ya mungkin saja atau sah-sah saja kalau dia masih punya semacam ambisi politik ya untuk tetap muncul dalam dunia perpolitikan Indonesia. Prof. Burhan, ketika ini berbicara konteks negara, sebetulnya apa yang Pak SBY lihat ketika menyatakan bahwa ini ada matahari kembar nih antara kalau tadi bukan presiden dan wakil presiden, tapi presiden yang saat ini dan presiden yang akan datang, artinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini sehingga bisa ada tafsir bahwa ada matahari kembar nih nantinya gitu? Pertama, lebih ke aspek political correctness tadi. Pak SBY ini orang yang sangat mengedepankan correctness dalam berpolitik. Saya ingat betul ya, beliau kemana-mana waktu beliau menjadi presiden itu mengantongi Undang-Undang Dasar 45 di sakunya. Karena itulah panduan beliau dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan dalam konteks political correctness tadi, memang betul kalau ada lebih dari satu matahari, ya nanti menimbulkan chaos itu. Tadi istilah yang dipakai analogi, semesta ini cukup satu matahari saja. Kalau lebih dari satu akan panas. Satu aja udah panas, apalagi dua. Gitu. Jadi bahwa kemudian dikait-kaitkan ya, dengan misalnya perubahan kepemimpinan di Golkar dan Pak Jokowi mungkin ya berpengaruh ini ya, ke kepemimpinan Golkar karena ketua umumnya dianggap orangnya Pak Jokowi. Ya sah-sah saja orang punya prasangka seperti itu. Tetapi setelah tidak lagi menjadi presiden, kok saya merasa wahyu ke Prabon ya dipegang oleh Pak Prabowo. Oke, sampai situ dulu, Prof. Burhan. Ya, sampai situ dulu. Kita menuju ke Bang Adi. Bang Adi, sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY ini, apakah matahari kembar ini masih sebatas potensi atau sebetulnya sudah terjadi? Itu pernyataan atas wisdom Pak SBY. Jadi kalau tadi Bung Bur mengatakan bahwa ada political correctness dalam arti etika politik, moral politik yang pas dalam berpartai maupun bernegara, hanya ada satu matahari. Tidak mengatakan bahwa ada matahari. Itu adalah sebuah wisdom yang memang seperti tadi saya katakan sudah semestinya terjadi satu matahari saja. Karena itu dalam transisi politik yang sebentar lagi, kita kan di ujung masa jabatan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, sebentar lagi awal dimulainya masa jabatan Presiden Prabowo. Dalam konteks transisi ini tetap satu matahari. Pada titik tertentu Pak Jokowi mengakhiri masa tugasnya,
pada tanggal 20 Oktober nanti, pada saat yang sama juga Pak Prabowo memulai masa jabatannya dan tetap satu matahari, Oke. kapanpun. Iya, tapi sebentar sebelum iklan, artinya ini masih sebatas potensi, belum terjawab tadi pertanyaan saya. Ini adalah Atau sudah pesan terjadi? moral barangkali. Oh, pesan moral, berarti ini belum terjadi. Tapi bagaimana kemudian kita melihat hubungan ya, kita kan tadi membahas soal transisi pemerintahan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan juga Pak Prabowo. Bagaimana hubungan keduanya untuk kedepannya, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Kabar Petang. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita hari ini. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ketika Anda melihat bahwa hari ini Pak Jokowi ini 40 hari akan sebelum pergantian di 20 Oktober sudah berkantor di IKN gitu. Apakah ada kekhawatiran dari Pak Jokowi ketika dia turun dari jabatan sebagai presiden di 20 Oktober ini? Apakah ada kekhawatiran Pak Jokowi ini program-program yang hari ini sudah dilakukan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Nah, saya tidak tahu soal kekhawatiran tadi ya, tetapi salah satu yang menjadi motivasi beliau untuk apa yang dia sebut sebagai cawe-cawe itu kan agenda yang sudah Pak Jokowi rintis selama 10 tahun terakhir itu jangan sampai terputus oleh kalender pemilu. Nah, itu yang kemudian membuat beliau sangat all out kan, membantu Pak Prabowo Gibran. Karena tadi atas nama keberlanjutan apa yang sudah dia rintis. Nah, apakah kemudian kalau Pak Prabowo sudah terpilih, lantas kekhawatiran itu hilang? Ya belum tentu juga, karena bagaimanapun Pak Prabowo kan pasti punya agenda prioritas sendiri juga. Betul. Punya program makanan bergizi, mungkin punya semacam prioritas dalam soal pertahanan, mungkin juga soal isu-isu internasional. Jadi setiap pemimpin punya kekhasan. Tetapi yang diharapkan oleh publik kan ada semacam kesinambungan. Jangan semuanya mulai dari nol gitu ya. Nah, jadi dalam soal IKN saya kira Pak Prabowo sudah mengucapkan ada komitmen untuk melanjutkan. Cuma ya pertanyaannya apakah komitmen melanjutkan itu segaspol seperti zaman Pak Jokowi ataukah turun giginya misalnya. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin kita perlu lihat lah ya setelah Pak Prabowo diangkat sebagai presiden. Oke, tapi begini Prof, kalau kita melihat, kita kan bicara soal matahari kembar ya. Nah, ini bagaimana hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi per hari ini? Per hari ini masih bagus ya hubungannya. Memang ada 1-2 isu yang memunculkan spekulasi hubungannya agak sedikit memburuk. Makanya kemudian ada acara Rapimnas Gerindra yang menunjukkan kemesraan keduanya untuk membantah spekulasi tadi ya. Tetapi overall dibanding dengan Filipina luar biasa itu nggak ada apa-apanya. Di Filipina itu agak mirip ya dalam kasus di Indonesia. Filipina presiden terpilihnya 2022 namanya Bongbong Marcos. Memilih anaknya presiden yang populer Duterte namanya Sarah Duterte. Setelah menang terjadi pisah jalan yang luar biasa keras. Karena Duterte masih merasa punya kontribusi besar dalam proses pemenangan Bongbong Marcos. Meminta anaknya bukan semata-mata jadi wapresnya Bongbong, tapi juga menteri pertahanan. Kata Bongbong Marcos, who is the boss? I am the boss. Dan dia menolak permintaan Duterte tadi. Sampai kemudian muncul pernyataan keras dari Duterte untuk menggulirkan impeachment kepada Bongbong Marcos. Ya, situasi kayak begini jangan terjadi. Ya, namanya sudah selesai masa jabatannya. Ya lebih baik ya siapapun presiden, siapapun pemimpinnya tahu ya semacam kebajikan publik. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Dan saya kira Pak SBY sedang mengingatkan political correctness semacam itu. Ya. Bang Andi, ini kan kita melihat program keberlanjutan. Apakah program keberlanjutan ini yang dimaknai oleh Pak SBY ini adalah akan menciptakan matahari kembar di kemudian hari, bahwa ketika Pak Prabowo menjalankan program Jokowi terdahulu ya Pak Jokowi ini masih punya andil di situ, sehingga ada 2 matahari seolah-olah. Jadi tadi yang dikatakan Bung Burhan, bahwa setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Inilah kita dalam proses transisi ini. Saya ingat Pak SBY dulu pernah bermimpi, bahwa satu ketika bermimpi naik kereta bersama-sama Ibu Mega dan Pak Jokowi satu ketika, lalu kemudian Pak Jokowi pulang kampung di Solo, terus Pak SBY agak terus sedikit
kemudian ke Pacitan, lalu Ibu Mega terus ke Blitar kan begitu. Jadi suasana semacam itu, mudah-mudahan itu model semacam kan Pak Jokowi mengatakan ada keinginan juga untuk pulang kampung toh. Nah, di antara mantan-mantan pemimpin pada waktu selesai masing-masing pulang kampung, nanti kemudian matahari baru muncul, yaitu yang namanya presiden baru, yaitu Presiden Prabowo dalam konteks ini ya. Dan kalau itu bisa berjalan dengan smooth, saya rasa kita semua senang, bangsa juga senang dan tenang bahwa kepemimpinan bisa dilakukan transisi kepemimpinan dengan baik dan bangsa kemudian mendapatkan benefit dari kebijakan-kebijakan yang dari pemimpin baru nanti. Oke, tapi kalau sejauh ini pertanyaan saya tadi ya, kalau tadi kan Prof. Burhan menyampaikan bahwa hubungan per hari ini baik-baik saja, tapi kalau menurut, ini kan pelakunya langsung nih, Demokrat, ini memang hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi memang baik-baik seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhan? Justru harapan kita bahwa semua baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang presidennya masih Pak Jokowi, beliau ada presiden kita sampai habis masa jabatannya. Dan kita harapkan juga hubungan terus-menerus juga baik kan antara harapan. presiden. Realitanya gimana, Bang Andi? Ya, itu kan harapan kita semua gimana? baik-baik saja. Yang kita cuma bisa berharap kan kita tentu saja kenyataannya harus di antara kedua pemimpin tersebut. Harapan kita yang kita bisa berharap bahwa presiden nanti siapapun nanti presidennya bisa juga hubungan baik dengan mantan-mantan presiden. Baik, Bang Andi. Ada misalnya dulu istilahnya Presidential Club yang ingin dibentuk oleh Pak Prabowo, ya kita lihat saja. Kami kalau Pak SBY pasti nggak ada masalah sama sekali. Baik, ini kan yang disampaikan Bang Andi ini lebih ke impian, harapan, sesuatu yang ideal gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin program berkelanjutan, apakah Anda melihat bahwa hari ini dengan program keberlanjutan ini digambarkan bahwa ya Pak Prabowo ini nantinya akan Pak Jokowi yang cawe-cawe di masa pemerintahan Pak Prabowo. Apakah Anda juga melihat itu? Atau punya pandangan lain? Saya melihat bahwa pasti akan ada keberlanjutan. Baik mulai dari Presiden Bung Karno sampai nantinya Presiden Prabowo, pasti akan ada keberlanjutan. Walaupun juga ada perubahan-perubahan. Misalnya sekarang saja kan sudah sedang dibicarakan tentang nomenklatur kabinet. Mungkin saja ada perubahan-perubahan yang tadinya misalnya Kementerian Perumahan yang tadinya disatukan sekarang berdiri sendiri lagi. Itu pasti ada keniscayaan juga ada perubahan-perubahan. Tetapi yang kita harapkan adalah semua keberlanjutan dan perubahan itu menghasilkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah itu yang kita bisa harapkan begitu itu. Jadi setuju ya dengan ada keberlanjutan? Oke, ini nggak dijawab secara spesifik sih Iya, sebetulnya iya. sih. Masih malu-malu Bang Andi, tapi kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY ini di hari ulang tahun Partai Demokrat kemarin ya mengenai matahari kembar, apakah akan dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kondisi politik per hari ini? Ya Pak SBY kan pintar sekali ya. Pertama mengambil analogi dari internal partai. Setelah beliau tidak lagi menjadi ketua umum Partai Demokrat dan menyerahkan kepada Mas AHY, beliau dengan bijak mundur supaya yang tampil hanya AHY sebagai satu-satunya matahari. Kira-kira begitu kan. Baru kemudian masuk bahwa matahari kembar bukan hanya merugikan dalam konteks kalau terjadi di partai tapi juga di negara. Dan orang punya spekulasi yang beragam, sah-sah saja. Kalau orang kemudian mengaitkan misalnya matahari kembar antara presiden yang akan dilantik dengan presiden yang akan selesai masa jabatannya. Dan menurut saya statement Pak SBY tidak jatuh dalam ruang hampa. Pasti ada konteksnya kan. Betul. Dan konteksnya saya kira tidak hanya internal partai. Mungkin beliau melihat energi berlebih dari seorang Presiden Jokowi yang kalau misalnya tidak dimitigasi bisa menimbulkan komplikasi terkait terutama pasca 20 Oktober 2024 nanti. Tetapi lagi-lagi kalaupun toh itu benar, pertanyaan seorang political scientist adalah mekanisme atau instrumennya melalui apa agar Pak Jokowi dilihat sebagai matahari kembar. Kan sudah tidak lagi jadi presiden. Nah ini yang tadi saya tanya, instrumennya seperti apa? Nah kalau misalnya perbandingannya dengan Filipina, hubungan antara yang sekarang menjabat dengan yang akan dilantik itu masih belum ada apa-apanya. Ya, tentu tidak sesmooth ya antara Perdana Menteri Singapura dengan Perdana Menteri yang baru.
Kalau di Singapura kan prosesnya jauh lebih smooth ya. Karena memang PAP itu partai yang sangat dominan. Sehingga yang menggantikan dengan yang digantikan hubungannya sangat mesra. Baik. Prof. Buran. Tetapi dalam konteks Indonesia mungkin tidak sesmooth Singapura, juga tidak sebrutal Filipina. Somewhere in the middle gitu ya. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Baik, terima kasih kepada Prof. Buran atas dialognya, juga Bang Andi telah hadir di studio kami. Kita akan melihat ya bagaimana nanti di 20 Oktober pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Semoga program keberlanjutan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat sore, sehat selalu dan sukses semua.